Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih menyaksikan talk show Aceh TV dan masih dengan tema kita bagaimana penanganan COVID-19 di Kota Banda Aceh. Dan kami juga mengingatkan Anda bahwasannya siaran ini dapat juga Anda dengarkan di 10 radio di Kota Banda Aceh. Dan memang kami masih membuka line telepon di 0822 7262 1712. Silahkan saja untuk tanggapan dan pertanyaan Anda. Baik Pak Luman, ini saya ingin ke teknis ya Pak ya. Kalau kita bicara COVID, bagi masyarakat yang sudah merasakan gejalanya seperti apa kemudian apa yang harus dilakukan? Dia ada kita saya sebutkan tadi ada 3T itu kan. Pertama tracing, testing, dan treatment. Jadi ketika kita ada terkonfirmasi atau bergejala berindikasi, pertama jangan membuang-buang kesempatan, segera periksa swab. Itu kepada masyarakat. Tapi yang terjadi di masyarakat kita ini yang perlu juga kami sampaikan kepada masyarakat kita, bahwa ketika datang petugas kita tracing, misalnya ada satu yang positif atau terkonfirmasi, kan dilacak lagi berapa yang di sekelilingnya seperti yang pengalaman ya. Artinya mohon diberikan informasi yang sebenar-benarnya dan mau untuk dilakukan swab. Kondisi di lapangan seperti apa Pak? Nah itu yang sering pemahaman kontak erat ini yang kita berikan kepada masyarakat. Ibu masuk kategori kontak erat. Oh saya nggak kontak tadi dengan dia, saya nggak salam dengan dia, saya nggak ini. Mengelaknya berbagai macam. Nah tetapi kami tetap dengan kesibukan kita, apabila dia kontak erat, tetap kita upayakan isolasi mandiri supaya dia jangan terkonfirmasi dengan yang lainnya. Kalaupun dia nggak mau diswab, upayakan isolasi di rumahnya. Jaga isolasi mandiri. Pertama. Kedua, masyarakat kita juga kita perlu memberi pemahaman bahwa yang isolasi mandiri itu tadi sesuai dengan pedoman penata laksanaan COVID-19 ini. Edisi yang kelima. Edisi yang kelima ya Pak? Sudah kelima nih. Yang kelima karena mungkin pemerintah kita begitu perhatian untuk mensederhanakan dan memudahkan masyarakat kita. Supaya kalau dulu begitu positif, pinere. Begitu positif, nggak boleh dijemuk, nggak boleh ketemu dengan siapa-siapa. Nasinya diantar dari jarak jauh dengan anaknya. Sekarang jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Kita bisa komunikasi dengan. Kemudian rentang waktu yang diberikan pedoman terbaru ini, misalnya hari ini positif, tidak bergejala, tidak perlu dirawat, isolasi mandiri, 14 hari kemudian bisa mendapatkan surat keterangan sudah selesai perawatan COVID dan bisa beraktivitas seperti semula. Seperti yang disampaikan Pak Wali tadi, kenapa banyak sembuh di Banda Aceh? Kita sudah mengkontrol betul-betul yang positif di Banda Aceh dengan adanya tenaga-tenaga kita, tracing kita di puskesmas. Kemudian ada kebijakan dari pusat juga menambah tenaga kita per puskesmas itu 5 orang. 5 orang per puskesmas. Nah, tenaga tracer namanya, mereka yang akan membimbing pasien ini apa yang mereka harus makan, apa yang harus semua supaya cepat sembuh. Baik. Itu upaya-upaya dari kita. Upaya-upaya dilakukan dari tenaga kesehatan ya Pak ya. Pak Wali, ini salah satu pertanyaan kemudian yang berkenaan juga dengan COVID itu pendidikan Pak. Banyak kemudian lahir pertanyaan kapan benar anak-anak bisa sekolah dan lain sebagainya. Bagaimana Pak perkembangannya? Ya kalau sekarang khususnya Banda Aceh masih pendidikan itu secara daring ya. Karena memang kita berada zona oranye dan yang diperkenankan untuk boleh pendidikan itu apabila zona kuning dan zona hijau. Itu boleh pendidikan tatap muka. Namun demikian alhamdulillah kita semaksimal mungkin Banda Aceh ini bisa melaksanakan pendidikan secara daring dengan baik. Namun ini ada suatu tekat baru nanti tanggal 2 Desember 2020 ini akan ada masker penggunaan sekolah ya. Masker sekolah itu. Masker sekolah ya Pak. Itu seperti apa Pak? Seluruh murid itu mulai sekolah dan akan dibagikan masker oleh provinsi ya sebanyak 1 juta hampir 100.000 masker. Baik. Jadi nanti dan mereka itu diajarin bagaimana memakai masker yang benar. Dan mulai dari situ nanti kita akan melihat bagaimana
dampak daripada bila dilakukan sekolah tatap muka. Baik, berarti 2 Desember akan sekolah tatap muka dan akan dibagikan masker ya Pak ya? Akan dibagikan masker ya. Kepada seluruh sekolah, Kepada seluruh Siswa. siswa. seluruh siswa yang ada di Indonesia. Se-Aceh. Se-Aceh. Se-Aceh dulu, mungkin Indonesia ya Pak ya. Kebijakan se-Aceh dulu, ini kebijakan Aceh. Jadi masker diambil oleh kepala sekolah dibawa ke posko oleh provinsi, kemudian diambil oleh kepala sekolah di posko, dibawa ke sekolah, diberikan kepada wali kelas yang akan memasang kepada semua murid tentang bagaimana memakai masker yang benar dan tepat. Baik. Dan diberikan edukasi lainnya sehingga diharapkan rencana pemerintah kita atau pemko kita untuk bisa belajar secara tatap muka, hasil evaluasi sesuai dengan disampaikan Pak Wali tadi. Artinya mungkin dengan cara ini bisa segera kembali untuk Bisa belajar tatap muka tatap Pak. muka. Kesiapan lain apa Pak? Ini kan sudah akhir November ya Pak, sudah akan awal Desember, 2 Desember tadi. Tapi kita akan jawab nanti ya Pak, kita angkat telepon dulu. Assalamualaikum. Halo, Dengan siapa di mana Ibu? dengan Yeni Lampir. Ibu Yeni di Lamprit, silakan Ibu. Sebenarnya terima kasih Pak Wali Kota Banggaan kita. Aceh. Bu Yeni, Saya sebagai warga Kota Banda Aceh ingin curhat sedikit ini Pak. baik. Itu tepat di depan pendopo Bapak ya, lapangan Bang Padang. Yang saya lihat masyarakat di situ ataupun pengguna adalah kurang gitu Pak ya, apalagi seperti anak-anak banyak sekali bermain di situ tanpa menggunakan masker. Jangan sampai terjadi klaster baru di lapangan Bang Padang. Baik. Itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Ibu Yeni. Ini Pak, curhatan warga kota Ya, baik. di Belang Padang. Terima kasih Bu Yeni, luar biasa pemantauan dan melihat dan menyampaikan. Terima kasih. Memang itu kita sudah, karena pengelolaannya itu kan dari Pak Dandim ya. TNI. Jadi TNI kita sudah sampaikan beberapa kali, sudah kita sampaikan, tapi dengan adanya tadi informasi dari Ibu Yeni, kami ada rapat nanti di Forkopimda, kita akan sampaikan kembali agar Belang Padang itu patuh terhadap protokol kesehatan. Jadi supaya juga karena kita tidak masuk ke situ ya, karena itu memang arealnya dari TNI dan kita sudah sampaikan. Sudah sampaikan apa ya? Tapi sampaikan. karena persis depan pendopo Bapak Pak? Iya, sudah kita sampaikan. Cuma maksudnya itu kan mungkin orangnya yang mau tukar-tukar ya. Oke. Hari ini orang yang kita sampaikan hari ini sudah pakai, besok datang orang lain. Berarti informasi harus setiap hari Pak? Ya, ada tiap hari harus disampaikan. Jadi, tapi ini sudah menjadi catatan saya, nanti saya akan sampaikan lagi kepada Pak Dandim. Baik. Jadi jangan sampai jadi klaster baru ya Iya. Pak ya. Kemudian apa lagi Pak yang tadi sempat terpotong? Tadi tempat ada tracing, ada hal-hal yang bisa masyarakat cegah misalkan. Tadi pembicaraan kita kan ke arah apa yang harus Betul. dilakukan oleh si masyarakat ya. Ketika yang menarik tadi kami ingin sampaikan informasi yang terbuka kepada petugas kesehatan. Jangan menutup-nutupi karena ini akan memperlambat proses untuk penemuan kasus dan akan mempercepat penambahan kasus. Jadi masyarakat kita harapkan kalau ada itu tolong sampaikan apa adanya. Apa adanya dan mudah kita tangani. Kalau takut dibawa ke rumah sakit, isolasi sendiri di rumah. Kalau nggak berjalan, apa yang disusahkan? Sekarang memang diberikan kesempatan yang begitu ya. Artinya kita sama-sama sekarang. Masalah ini jangan dianggap masalah Pak Wali, masalah Dinas Kesehatan, masalah rumah sakit, tapi itu masalah kita bersama. Hari ini berapa banyak kita nengok? Ekonomi nggak bergulir sebagaimana biasanya. Anak sekolah tadi yang dibicarakan Pak Wali nggak bisa. Sholat kita di berjamaah tempat Maulid Nabi nggak bisa semeriah yang biasanya. Kemudian kami membuat acara-acara yang sudah kita susun begitu bagus untuk masyarakat, terpaksa kita kurangi. Semua terhambat. Ya. Jadi mari bersama-sama kita patuhi. Mudah-mudahan kita cepat keluar dari Amin. masalah yang COVID di mana aja. Baik, ke depan Pak Wali apa yang dilakukan Pak? Iya, kita tetap pada
menjalankan prokes ya dengan meningkatkan, dan bahkan saya sudah menginstruksikan kepada Satpol PP dengan tim Satgasnya atau gugus tugas agar mereka meningkatkan untuk melakukan razia-razia masker, baik itu di jalan, di tempat keramaian, di ruang publik, dan di restoran-restoran, agar ini yang akhirnya kita harapkan menjadi patuh bagi mereka. Kemudian di samping itu juga saya sudah menginstruksikan kepada seluruh masyarakat seluruh kampung melalui Pak Kecilnya, supaya ini mereka juga menjalankan Perwal 51 ini di desa, melakukan razia-razia di tempat dan juga mengawal. Razia sampai desa ya Pak? Sampai desa Sampai dan mengawal kampung. pelaksanaan kegiatan yang mengundang keramaian. Jadi ini sudah kita instruksikan, dan di samping itu kita berharap sosialisasi baik itu melalui radio seperti kita hari ini dan juga dengan surat kabar terus jalan. Baik. Media sosial, ya kita harapkan masyarakat mendengarlah ini supaya kita cepat selesai, cepat kita jauh dari COVID-19 ini, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas mencari rezeki, kehidupan ekonomi bangkit kembali, anak-anak bisa sekolah, beribadah bisa normal. Amin. Kemudian juga perkantoran bisa berjalan dengan baik. Jadi ini sangat kita harapkan. Mohon kepada masyarakat, kepada semuanya, tidak hanya masyarakat ya. Kita juga kadang-kadang ada juga yang tidak patuh ya. Jadi semuanya menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Terima kasih banyak Pak Wali, Pak Kadis. Ya. Terakhir Pak, closing statement. Silahkan Pak Wali dulu. Baik, kepada seluruh masyarakat Kota Banda Aceh ataupun siapapun yang sedang berada di Kota Banda Aceh, tolong dan juga baik itu perusahaan juga, tempat-tempat ibadah, kemudian tempat-tempat ruang publik ya, supaya ini menjalankan protokol kesehatan agar kita ini bisa cepat ya. Dan sekarang kita juga sudah lebih tegas terhadap kegiatan yang dilaksanakan secara ramai, itu wajib menandatangani pernyataan bahwa dia akan menjalankan protokol kesehatan. Baik, sudah ada tertulis ya Pak ya? Iya, tertulis. Jadi supaya nanti jangan kita yang salahkan, kita sudah ada pernyataan, dia harus menjalankan itu. Baik. Jadi kita ingin sekali seperti biasa lagi ya, seperti semula lagi. Kita bisa bebas, bisa kemana-mana, bisa anak-anak kita bisa sekolah tatap muka dengan baik, tidak perlu pun pakai masker ya. Apabila kita patuh terhadap protokol kesehatan, dan jangan karena harus didenda ya, seperti itu. Baik, Pak Luman silakan Pak. Saya mungkin singkat saja Bu, karena sudah cukup dengan yang Pak Wali sampaikan, sudah mengandung semua unsur ajakan. Mohon Pak Wali memohon, macam mana lagi? Kalau memerintahkan keras, ini memohon kepada masyarakat. Kalau saya cukup menyampaikan, jaga diri Anda, keluarga Anda, dan masyarakat kita dari COVID. Ayo jangan lengah, jangan abai. Itu aja Bu. Bapak Kadis Kesehatan Kota Banda Aceh, terima kasih banyak. Pak Wali, terima kasih banyak Pak Wali sudah berbagi dengan kami di sini. Dan terima kasih kepada Anda pemirsa sudah menyaksikan. Dan saya Narasika Sari mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di talkshow berikutnya.